Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya Natasha Ramla Cahyanti, NIM 041911233039 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proyek video mata kuliah manajemen pengambilan keputusan. Nah, saya akan menjelaskan materi mengenai decision making atau tahapan maupun langkah pengambilan keputusan yang dapat dilakukan oleh manajer dalam perusahaan. Adapun kegiatan utama dari seorang manajer salah satunya adalah pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan suatu keputusan tersebut, pastinya manajer harus membuat keputusan dengan menggunakan proses untuk memilih antara dua atau lebih alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya, manajer akan membuat keputusan yang mana keputusan tersebut muncul dari adanya kebijakan organisasi dan keputusan strategis yang terkait dengan faktor lingkungan. Keputusan yang diambil oleh seorang manajer biasanya diambil di bawah pengaruh kendala lingkungan eksternal dan internal. Hal tersebut dilakukan karena adanya kondisi lingkungan yang terus berubah dan informasi yang tersedia tidak selalu lengkap, sehingga keputusan manajer dapat dibuat dalam kondisi tertentu tidak pasti dan berisiko. Sedangkan gaya pengambilan keputusan biasanya sangat mempertimbangkan kepribadian pengambil keputusan atau manajer, dan itu semua tergantung pada bagaimana cara mereka berperilaku. Dalam artian melibatkan kelompok atau tim dalam membuat keputusan atau manajer membuat keputusan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan melibatkan adanya suatu masalah keputusan yang mana sebelumnya telah dipahami oleh pembuat keputusan dan didefinisikan secara akurat untuk menemukan peluang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, adapun 7 tahapan dalam proses pengambilan keputusan yang dapat diterapkan oleh seorang manajer, yaitu langkah pertama, memahami dan merumuskan suatu masalah. Jadi, dalam pengambilan keputusan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami dan dapat merumuskan masalah yang sedang dihadapi. Maka, kita harus bisa mengidentifikasi masalah sesuai dengan penyebab dasarnya. Adapun tujuannya adalah agar pengambilan keputusan yang dilakukan benar-benar tepat pada sasaran. Kemudian langkah kedua yaitu mengumpulkan informasi yang relevan. Jadi, tujuan dari mengumpulkan informasi dan data adalah untuk memperkuat permasalahan tersebut. Jika informasi yang didapat memang benar adanya dan bukan hanya gosip belaka, maka dalam hal ini memang harus dilakukan pengambilan keputusan yang tepat. Namun, jika informasi dan data yang didapatkan tidak relevan, maka dalam hal ini tidak bisa masuk ke tahap selanjutnya.
Selanjutnya langkah ketiga yaitu mengembangkan alternatif yang bisa digunakan. Jadi pada tahapan ini kita akan memiliki beberapa alternatif pengambilan keputusan yang dapat dipilih. Adanya banyak alternatif ini dapat membantu manajer dalam memilih pengambilan keputusan yang mana nantinya sangat membantu dan membuat manajer lebih berpikir panjang mengenai keputusan yang akan diambil. Jadi dalam hal ini, beberapa alternatif keputusan yang tersedia harus dipertimbangkan dan dipilih yang paling baik. Langkah keempat yaitu mengevaluasi setiap alternatif yang dipilih. Jadi pada setiap alternatif yang sudah ada harus dievaluasi kembali. Tujuan dari pengevaluasian alternatif ini digunakan untuk mengetahui serta menilai apakah alternatif yang dipilih ini memang efektif digunakan atau tidak. Selanjutnya, dari beberapa alternatif yang ada, tentunya setiap alternatif keputusan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangnya masing-masing. Karena hal itulah, tahapan evaluasi alternatif ini adalah tahapan yang paling penting untuk pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya langkah kelima yaitu memilih alternatif yang terbaik. Jadi setelah kita berhasil mengevaluasi setiap alternatif yang ada, maka di sini yang harus dilakukan adalah memilih alternatif yang paling baik. Sebelum itu, seharusnya kita sudah tahu dan memiliki gambaran dampak negatif maupun dampak positif yang ditawarkan oleh setiap alternatif yang ada. Nah, nantinya alternatif terbaik yang sudah dipilih ini harus didasarkan pada jumlah informasi dan data yang nyaris sempurna. Tujuannya adalah agar kebijakan pengambilan keputusan yang dilakukan ini benar-benar tepat. Kemudian langkah keenam yaitu mengimplementasikan keputusan yang diambil. Jadi dalam proses mengimplementasikan keputusan, maka kita harus membuat rencana yang mana nantinya rencana tersebut dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin saja bisa terjadi pada saat proses penerapan keputusan tersebut. Dalam hal ini, kita juga harus memperhatikan risiko apa saja yang mungkin terjadi serta konsekuensinya yang akan terjadi. Dan yang terakhir adalah langkah ketujuh, yaitu mengevaluasi hasil keputusan. Jadi, pada tahap yang terakhir ini kita harus menentukan apakah keputusan yang sudah diambil ini memang benar-benar efektif atau tidak. Setiap keputusan yang sudah diterapkan harus selalu dimonitor. Selain itu, kita juga harus selalu melakukan evaluasi untuk mengetahui penerapan keputusan tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Selain itu, kita juga harus bisa mengetahui apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, dengan demikian, maka pengambilan keputusan telah selesai. Dari penjelasan tadi, saya mengambil contoh pengambilan keputusan dari perusahaan Apple. Adapun implementasi yang diterapkan oleh Apple dalam proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Apple merupakan perusahaan IT yang didirikan pada tanggal 1 April tahun 1976. Apple didirikan oleh 3 orang, yaitu oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Apple merupakan perusahaan Amerika Serikat yang mana perusahaan tersebut dapat mendesain, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik juga perangkat lunak komputer. Pada tahun 1994, Steve Jobs mengalami titik terendah dalam perjalanan karirnya. Ia bentrok dengan manajemen Apple karena kepribadian Steve Jobs yang terbilang sangat keras. Hingga akhirnya ia dipaksa untuk keluar dari perusahaan yang didirikannya. Kemudian pada tahun 1997, manajemen Apple memutuskan untuk menarik kembali Steve Jobs ke Apple untuk memimpin perusahaan yang ia dirikan sebelumnya. Walaupun ia pernah mengalami keterpurukan, akan tetapi Steve Jobs percaya
bahwa teknologi memiliki potensi yang tidak terbatas. Kepercayaan yang dimaksud di sini adalah kepercayaan pada orang lain, yang mana menurutnya passion and people merupakan kunci membangun perusahaan yang sukses. Steve Jobs percaya bahwa setiap orang itu cerdas dan memiliki potensi untuk mengembangkan sesuatu. Sehingga dengan kembalinya Steve Jobs kepada perusahaan Apple pada tahun 1997 tersebut, ia berubah menjadi seorang pemimpin yang lebih baik, sehingga ia menyampingkan ego dan berusaha untuk memikirkan orang lain. Sehingga Steve Jobs dapat mencapai visi dan misi yang ia ciptakan, yang mana ia telah berhasil membuat perusahaan Apple kembali membuat produknya menjadi lebih unggul, dan ia menghasilkan perkembangan yang sebelumnya belum pernah ada di perusahaan yang ia dirikan. Dengan kembalinya Steve Jobs pada perusahaan Apple, membuat produk Apple menjadi produk yang kuat di pasaran, karena perusahaan terus berinovatif mengeluarkan variasi yang limited edition, sehingga mereka dapat berfokus pada produk yang diproduksinya. Selain itu, produk Apple mudah untuk digunakan agar konsumen nyaman dan mudah untuk menggunakan produk Apple. Juga memiliki popularitas yang tinggi, sehingga Apple dapat menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat hingga saat ini. Maka dapat disimpulkan, jika keputusan manajemen Apple untuk membawa kembali Steve Jobs ke perusahaan Apple setelah memecatnya 1 dekade sebelumnya, dapat menghasilkan inovasi produk yang luar biasa dan penciptaan salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.